Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian setiap hari Ahad di rumah kita tercinta, rumah makan gratis Gria Bahtera. Semoga ibu bapak dalam keadaan sehat walafiat di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang sedang terlilit hutang dilunasi hutang-hutangnya sama Allah, yang sedang berjibaku cari nafkah buat keluarga, buat anak-anak, pendidikan anak-anaknya, semoga disehatkan, dilancarkan. Yang sudah berkunjung ke Baitullah, semoga dipanggil sama Allah kembali. Adapun yang belum, insya Allah pasang niat yang lurus, mudah-mudahan Allah secepatnya memanggil kita untuk berhaji dan umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa Allah wujudkan hajat kita, apapun hajat ibu, apapun hajat bapak, hatta kita kepengen megang kiswah Ka'bah, kita kepengen ngantri di Raudhah dalam rangka berhaji, syaratnya dua, ya, kuatkan iman, kuatkan Islam. Lurus tegak dengan keimanan kita, lurus tegak dengan keislaman kita. Sempurnakan iman, sempurnakan Islam. Kita akan belajar tentang iman dan Islam biar kita memiliki fondasi yang kuat dalam mengarungi hidup ini. Di dalam kitab Sa'adah, pedoman untuk orang-orang hidup bahagia di dunia ini, Abdurrahim Al-Manaf itu pengarangnya mengatakan kuatkan iman, kemudian kuatkan Islam. Apa itu iman? Al-imanu huwa at-tasdiqu bima jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah. At-tasdiq artinya membenarkan. Membenarkan apa? Terhadap semua apa-apa yang dibawa oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya pasti dari Allah. Rasul itu perbuatannya wahyu dari Allah, ucapannya wahyu dari Allah, isyaratnya wahyu dari Allah. Maka ketika kita kepengen semua hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama iman, at-tasdiq, membenarkan tanpa koma, tanpa seru, tanpa tanda tanya.
Apa yang harus kita benarkan, Ustaz? Semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran, Bu. Rasul itu kalau ngomong saja, Bu, bercanda Rasul itu bukan nafsu, tapi apa? Wahyu. Rasul manusia, tapi bukan manusia seperti saya, seperti bapak, seperti ibu. Rasul keringetan, kita keringetan. Keringetnya Rasul bibit parfum, Bu. Keringetnya kita bau apa? Mau jutaan harga parfum yang kita beli, capek tidur keluar keringet, bau keringet kita. Siapapun yang keringetan itu bau. Dan memang keringat itu kan mengeluarkan bau, mengeluarkan keringat, mengeluarkan bakteri dari tubuh kita. Fitrahnya orang yang keringetan sehat, orang yang tidak keringetan perlu dicek kesehatannya. Saya baca sejarah Rasul SAW di kitab Nurul Yakin, itu Rasul lagi tidur, Bu. Itu sahabat ngantri nungguin keringetnya Rasul. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa botol, ada yang bawa cangkir, ada yang bawa piring. Ditungguin Rasul itu keringetan. Ketika Rasul bangun, Rasul nanya, sahabat, kamu lagi ngapain? Saya lagi nunggu, Rasul. Nunggu apa? Keringet Anda ya. Keringet Rasul. Maka tidak ada satupun alasan kita untuk menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Kalau ibu baca kitab berjanji, wallahu a'lam benar atau tidak, yang penting saya yakin ini yang mengarang seorang ulama. Kalau toh ulamanya salah, dosanya dia. Saya hanya copy paste dari ulama tersebut. Ya, saya punya tarjamahnya berjanji. Ibu yang senang berjanjian, jangan hanya punya Arabnya saja, harus punya tarjamahnya. Jadi ketika itu ada kita harus berdiri. Ya Nabi, ya salam alaika. Ternyata sebelumnya ada kalimat. Kenapa kita harus berdiri di situ, Bu? Bukan di Quran, bukan di hadis, di kitab berjanji itu. Kata para ulama, ketika Rasulullah SAW itu hadir di muka bumi ini, dia brawl dalam keadaan onggok-onggok, Bu. Bayi sekarang celentang. Rasulullah SAW itu gimana? Kelaminnya sudah dikhitan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu Akbar. Ini Nabi kita, Rasul kita. Beliau belum lahir ke dunia ini, belum ada di dunia ini. Nama beliau dijadikan mahar oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menyentuh Hawa. Apa kita nggak bangga dengan sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah fajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap hari, maka kata Rasulullah, fajabat lahu syafa'ati, aku akan wajib minta pertolongan oleh Allah agar aku diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang bersalawat kepadaku. Kok bisa, Ustaz? Karena kan sholawat itu untayan doa kita agar Allah memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya orang tua kita didoakan oleh orang lain, semoga orang tua kamu sehat. Senang apa bangga, Bu? Senang. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang Allah cintai, berdoa seorang hamba untuk kekasih Allah, dikabulkan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, setelah azan berkumandang, kata Rasulullah SAW di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang kepengen akhir hayatnya itu mampu ngucapin kalimat iman ketika sakaratul maut. Orang sakaratul maut, Bu, itu semua dari atas rambut sampai kepala kaku. Mereka melotot matanya ke atas. Itu tanda sakaratul maut. Enggak pernah ngelirik ke kanan, tidak ngelirik ke kiri, tidak ngelirik ke bawah, ngeliriknya ke kanan. Lagi apa?
melihat rombongan malaikat ala muddil basar, sepanjang mata memandang, sedang menunggu-nunggu ruhnya orang-orang yang beriman. Ya, saya bicara orang beriman, seperti siapa? Seperti ibu-ibu sini. Mereka melotot matanya. Maka orang yang sedang sakaratul maut tidak boleh dipaksa untuk mencerna omongan orang yang masih hidup, orang yang masih sehat. Gak boleh diajak ngobrol. Anaknya datang nemuin bapaknya baru pulang dari Jakarta karena bapaknya sedang sakaratul maut. Pak, bangun Pak, ini Joni Pak. Gak bakal kecerna. Datang lagi karyawannya, Pak bangun, itu ruko yang bapak jual di pasar laku 3 miliar. Gak bakal tahu. Kalau masih nyautin apa laku 3 miliar, itu tidak sakaratul maut. Ya, melotot matanya. Maka jangan pernah kita mendiskreditkan orang yang matinya melotot. Itu bukan orang yang hina. Tahu nggak kenapa? Itu takmir masjid kemarin sakaratul maut yang matinya melotot. Oh, berarti kurang ajar tuh takmirnya, nggak boleh. Kenapa dia melotot? Karena melihat sedang nyaman-nyamannya melihat rombongan malaikat ala kafil membawa kain kafan mudil basar. Terus apa yang kita lakukan? Talkinkan di sebelah kanan. La ilaha illallah, Allah. Talkin sebelah kanan. Yang talkin gak usah banyak orang. Satu saja duduk konsekuen untuk talkinkan. Maka kata Imam Malik rahimahullah, orang harus menunggu-nunggu hari raya Id. Id itu yang kita kenal cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Padahal kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, Id buat orang-orang beriman itu 5. Yang pertama apa? Al-yawmal ladzi yakhruju fihi minad dunya al-imana wasyahadata wal ismah min kaidi syaitan. Hari Id yang pertama buat orang-orang beriman adalah pada satu hari di mana dia akan keluar dari dunia ini, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, jabatannya, hartanya, keluarga tercinta dengan bawa iman. Ketika kita menghadap Allah, enggak membawa harta benda kita, Allah enggak akan murka. Kita menghadap Allah enggak bawa pangkat dan jabatan kita, Allah enggak murka. Tapi ketika kita datang menghadap Allah enggak bawa iman, maka Allah murka. Maka kematian yang indah adalah kematian bukan mutlak milik seorang kiai. Penzina dilegalkan oleh Allah mati husnul khatimah. Ahli mabuk kemungkinan besar kalau dia tobat bisa mati husnul khatimah. Maka yang tadi saya lanjutkan, orang kalau sudah mendengar panggilan azan, kalau toh dia itu tidak bisa untuk bergegas sholat, minimal aktivitasnya dihentikan dulu. Misalkan ibu lagi rapat, ibu lagi betul-betul kerja segala macam dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini masjid mana? Masjid terdekat nih dari tempat saya. Diam. Jawab panggilan azan. Siapapun yang meremehkan panggilan azan, kata Rasulullah SAW, maka ketika sakaratul maut dikakukan lisannya untuk menyebut kalimat Allah. Padahal dari atas sampai bawah kaku, cuma lidah yang Allah lenturkan. Allah, Allah, Allah. Makanya kita nyebut nama Allah itu, yang benar itu bibir atas, bibir bawah tidak boleh bergerak. Kalau atas bawah masih bergerak, latihan lagi nyebut nama Allah. Yang bergerak mana Ustaz? Lidahnya. Caranya gimana? Langsung dipepet, didekatkan dengan jari kita. Allah, Allah, Allah. Kalau masih Allah, 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 pepet lagi belajarnya. Allah, 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 Allah. Kenapa menyebut lafzul jalalah itu tidak boleh menggetarkan, membentuk bibir bawah bibir atas? Karena pada saat sakratul maut itu yang bergerak hanya lisan kita. Allah, Allah, Allah. Dan kemudian apa? Bisa mengucapkan kalimat syahadat.
Gimana Ustaz agar mati kita itu mengucapkan syahadat, mati saya itu membawa iman Ustaz? Maka mulai hari ini 24 jam kegiatan kita sehari-hari itu harus dengan konsep Islam. Makan pakai cara Islam. Gimana cara Islam? Minimal duduk kita makan. Minimal pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Biar ibu tambah betul-betul ngerti, saya praktekkan. Bismillah. Boleh, dia panas ya. Boleh Bismillahirrahmanirrahim, tapi sunnahnya Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Setelah 3 kali, baru yang 4 kalinya ibu teguk sampai habis, nggak apa-apa. Itu ya. Ibu buka fikih biologi tentang Islam, tentang fikih minum sambil duduk dan tegukan 3, itu dijawab oleh para dokter, ternyata sehat luar biasa. Kemudian pakai tangan kanan, karena tangan kiri itu fitrahnya untuk melakukan sesuatu yang memang lawannya dari kata positif. Cebok pakai tangan kiri. Bu, kalau ada di antara ibu yang makan pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, kanannya pasif, yang aktif ini, itu tanda-tandanya itu kiri sudah ditunggangi sama setan. Terus harus gimana? Perbanyak rokok ya. Nggak usah ke Ustaz, nanti keluar uang. Terus gimana Ustaz? Tinggal ibu baca zikir pagi petang. Zikir pagi ibu baca, setelah itu langsung ibu usapkan, diusap-usap. Perbanyak istighfar. Karena fitrahnya tuh kayak begitu. Lihat bapak-bapak kalau ngerokok bu, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri, nggak bisa tangan kanan. Orang bidang bilang orang maja-maja pakai tangan kanan. Ya bu, nggak bisa. Saya nanya ibu bapak mertua saya almarhum, Pak bisa nggak coba ngerokok pakai tangan kanan? Nggak bisa. Dipaksa tangan kanan, kembali tangan kiri. Dipaksa tangan kanan, kembali tangan kiri. Apa ada orang ngerokok tangan kanan, udah begitu diapit, Bismillahirrahmanirrahim? Ada bu? Nggak ada. Karena memang konsep itu kayak begitu. Ya, maka segala sesuatu terjadi di dunia ini karena apa? Karena memang Allah yang buat bu. Atas diku, orang kalau membenarkan apa kata Rasul, apa kata Allah, hidupnya itu tenang. Saya selalu bilang sama para orang tua, nggak usah musingin tentang masa depan anak-anak kita. Kita sudah sekolahkan dia sampai tinggi, kemudian dia sudah bisa sholat, udah baca Quran, sudah tinggal doa sebanyak-banyaknya. Bilang ke anak-anak kita, kalau kamu hari ini belum dapat kerjaan, perbaiki sholat kamu. Karena apa bu? Ternyata orang yang menunda-nunda waktu sholat, meremeh-remehkan waktu sholat, Allah akan remehkan segala urusannya. Hari ini kenapa saya berdoa kepada Allah, kok doa saya tertunda untuk dikabulkan? Hari ini kenapa kok telat jodoh saya, telat kerjaan saya, telat segala macam urusan saya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul itu ketika mimpin berjamaah, Rasul sudah berdiri, kata Rasul, ternyata melihat ada sahabat yang telat masuk masjid. Padahal Rasul belum mulai sholat. Kata Rasul, taqaddamu, sini kamu jangan malu, isi sop yang paling depan. Taqaddamu fa'tammu bi, maju kamu ke depan, fa'tammu bi, kata Rasulullah. Apa fa'tammu bi itu? Orang yang di belakang kalian, orang yang di belakang aku, ikuti gerakanku, kata Rasul. Telat sholat. Telat sholat itu, kata para ulama, bisa telat semuanya, bisa tidak mengisi sop paling depan, itu telat sholatnya. Ustaz, kata Rasulullah SAW,
Sopnya wanita itu, sebaik-baik wanita itu di belakang laki-laki. Betul. Dan di zaman sekarang, sop laki-laki dengan sop perempuan itu sudah ada pembatasnya. Bu, yang syar'i, bentar kita belajar ya Bu. Belajar kita datang ke sini. Yang syar'i itu, sop wanita dan sop laki-laki itu tidak dipisah dengan satu pisahan. Itu wanita harus mundur, tidak sejajar dengan laki-laki, harus mundur Bu. Jadi bentuk pembatasnya dari kita tarik dari belakang, kemudian mengkol ke kanan, jadi kayak huruf L. Tidak tebusan ke depan, enggak. Minimal ada satu sop barisan laki-laki itu sempurna. Itu yang syar'inya, ya. Maka kalau ibu mampir ke sebuah masjid, mampir ke sebuah musola, sopnya tidak ada pembatasnya, lebih baik cari masjid yang ada pembatasnya, atau lebih baik sholat di rumah. Tuh. Nah, ketika masjid dan musola sudah ada pembatasnya, monggo masing-masing ibu juga harus yatasabah, harus berlomba-lomba untuk memenuhi sop terdepan bagi perempuan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna. Senantiasa siapapun di antara kalian, satu komunitas, satu organisasi, seseorang yang dia berakhir-akhir untuk sholat, apa kata Rasulullah? Hatta yuakhirhumullah. Maka senantiasa Allah akan mengakhirkan urusan Anda semuanya. Ya, ini saya ulang-ulang pengajian ini biar betul-betul ibu tuh betul-betul yakin sama hakikat dari keimanan tersebut. 2 rakaat sebelum subuh, kalau ibu laksanakan, pasti ibu akan kekejar sholat subuhnya berjamaah atau tepat waktu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada ibu punya dunia dan seisinya. Artinya apa? Orang Islam itu orang kaya Bu. Jadi kalau kita punya hajat yang menurut kita sulit untuk bisa mewujudkan hajat itu, nggak usah keliling jual ginjal tuh, nggak usah. Orang yang jual ginjal itu bukan orang beriman. Tidak boleh, haram. Transaksi jual beli organ tuh nggak boleh. Dokter jual beli organ, ketika saya telusuri, ternyata mayat-mayat jenazah yang nggak diambil oleh ahli warisnya. Itu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya Bu, ginjalnya dan segala macam. Dan ini nggak dipublikasikan, publikasikan nanti bahaya. Itu kapan? Kalau saat tidak diambil oleh ahli warisnya. Daripada tidak manfaat, maka dimanfaatkan oleh praktek kedokteran belajar. Tuh, seperti itu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau Anda itu sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, itu Anda senantiasa lakukan. Kata para ulama, jadi walaupun subuh kita kebablasan, punten na'udzubillah, jam 5:15, jam 5:30 mungkin ya Bu. Sekarang jam 5:30 sudah gak ada subuh, karena syuruk sudah jam 5:30 menit. Anda bangun jam 5:15, dahulukan sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Lah kok bisa kayak begini? Orang tua kita dulu Bu, kerjaannya itu gak pernah di bawah AC, kerjaannya gak pernah pakai dasi, kerjaannya gak pernah naik mobil turun mobil, tapi tanahnya hektaran, rumahnya itu besar-besar, simbah 7 turunan ke atas Bu. Anaknya 10, cucunya 1 anak 10 anak, anaknya 10, 1 anak punya anak 10, berarti cucunya berapa? 100. 1 anak punya mobil, 10 anak mobilnya 10, garasi simbah kita muat Bu. Anaknya muat, besar-besar, haji nggak pernah ngantri, Masya Allah Akbar. Maka kalau hari ini ya Allah, kenapa kok yang kaya kepengen haji tetap ngantri,
Yang miskin kepengen haji pun tetap ngantri. Maka atas dia membenarkan semua apa kata Allah. Jangan salahkan pemerintah. Oh, Indonesia mau pergi haji kelamaan. Yuk kita introspeksi diri. Salah saya apa sama Allah? Kok kita mau bertamu ke rumah Allah, kok diundur-undur sama Allah? Paham Bu? Ya. Kita mau bertamu sama Allah nih. Prabowo kepengen nerima tamu, diseleksi sama Prabowo, Pak Prabowo. Iya Bu. Allah kepengen ditamui sama kita, kok sulit banget introspeksi diri. Loh kok bisa Ustaz? Ada orang yang gak pakai uang bisa diundang oleh Raja Salman. Tahun kemarin seorang pemuda usia 21 tahun dari Sukabumi, ya Bu. Dia apa? Buat konten setiap pulang kerja ataupun hari libur, dia keliling masjid dan musola, sholat tahiyatul masjid, ngelihat WC-nya masih lumutan, dia ambil dari tasnya sabun, ambil dari tasnya sikat, langsung dibuat konten sama dia. Insya Allah niatnya baiklah, syiar, dibersihkan sama dia. 6 bulan video sudah beredar, ternyata ke tangan Raja Salman. Cari pemuda ini, hubungi Presiden Indonesia, hubungi Menteri Dalam Negeri, hubungi Bupati di sana, sampai ke lurah, sampai ke RT, nyampe ke anak ini. Berangkat haji tanpa uang sepeser pun, Bu. Ya, diayomi sama siapa? Raja Salman. Ini yang saya maksudkan atas diku bimaja'a Rasulullah SAW. Benarkan. Kalau kita membenarkan semua kejadian yang kita hadapi, enak, bahagia semuanya. Kenapa kita harus kecelakaan? Mungkin kita sombong, mungkin kita meremehkan waktu sholat, mungkin kita merasa kita paling bohong di sini. Banyak cara Bu supaya kita nggak nuduh Allah. Banyak cara supaya kita enggak mendiskreditkan Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sakit nggak sembuh-sembuh? Padahal saya sudah berobat ke ini, kok nggak sembuh-sembuh? Kata Allah itu, kamu tuh harus sadar diri dulu. 2 hari yang lalu kamu makan apa? Itu ya aku nggak suka. Oh, ternyata kita ngambil jeruk di pasar, testeran jeruk tanpa izin pedagangnya. Banyak cara Bu, supaya kita nggak ego, kontrol ego kita. Oh kenapa ya, kok berangkat tadi sekarang susah? Kenapa ya, saya umroh kok susah? Istighfar. Maka pemicunya apa? Pemicunya adalah diri kita sendiri. Kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran perbuatan yang Allah berikan kepada Anda itu disesuaikan dengan amalan perbuatan Anda. Apa pemicunya? Mungkin karena kita meremehkan sholat. Waktunya sholat. Selesai pengajian kita ini Bu, kita lagi nyambi. Nyambi apa Ustaz? Nyambi 11.41, waktunya zuhur. Kematian datang kepada kita nggak pernah permisi. Salah satu indikator orang yang bertakwa selepas Ramadan apa? Al-isti'dadu liyaumir rahim. Saya jam 9 ditunggu di Loksono pelepasan haji Bu. Ya, makanya saya melihat jam-jam punten ya Bu. Nanti kita sambung lagi. Kapan kalau saya diundang? Orang yang bertakwa selepas Ramadan itu selalu mempersiapkan diri untuk setelah matinya. Allah memberikan kepada kita 2 kehidupan. Ada kehidupan yang dijamin sama Allah, dan ada kehidupan yang tidak dijamin sama Allah. Kehidupan yang dijamin sama Allah, kehidupan dunia. Dunianya siapa? Dunianya suami kita. Kapan suami kita di PHK? Kapan suami kita dipensiunkan? Kapan suami kita sakit? Kapan suami kita akan meninggalkan kita? Kapan suami kita akan wafat meninggalkan anak-anaknya? Semua dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan kepada penderitaan kita apa yang terjadi, qadarullah, semua terjadi atas izin Allah. Saya punya keinginan, Bapak punya keinginan, Ibu punya keinginan. Dengan keimanan yang kita punya, keinginan-keinginan kita tetap dalam keputusan Allah.
Saya menyekolahkan anak saya Ustaz sampai dia S1, S2, S3 Ustaz. Selesai sudah, doakan. Gak usah ditunjuk-tunjuk. Kamu ya nak, padahal kamu kumlot di kampus kamu, teman-teman kamu sudah pada kerja semuanya. Kok kamu belum kerja? Dasar kumlot palsu. Jangan. Didoakan. Mak, kenapa ya mak? Aku kok sampai detik ini belum dapat jodoh. Tenang nak, Allah menyediakan jodoh terbaik buat kamu nak. Yang penting kata Ustaz Muklis, kata Rasulullah SAW, perbaiki sholat kamu nak. Perhatikan sholat kamu nak. Perhatikan sholat. Mama yakin suatu hari dengan sholat yang kau perhatikan, Allah akan memperhatikan kehidupan kamu nak. Yakin membenarkan segala sesuatu. Kalau kita yakin semuanya akan beres Bapak Ibu. Ibadah haji itu ibadah yang berat. Kita nggak yakin sama Allah, nggak mungkin kita berangkat. Ada yang sampai bandara meninggal, bandara Jogja meninggal. Ada yang sampai Jeddah ternyata meninggal. Menunggu haji ternyata Allah panggil cuma sampai di Jeddah. Banyak orang yang sampai sana ternyata nyampe Ka'bah, nyampe haji, ternyata hajinya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berangkat haji sesuai dengan keyakinan kita. Yang yakin ibadah haji itu membaca surat Waqiah 1101 kali. Apakah berangkat Ustaz? Kamu yakin? Berangkat. Cuma ngantri. Baca surat Yasin Ustaz, yakin gak berangkat? Berangkat. Berapa kali? 4.440 kali. Berangkat. Cuma ngantri. Tapi yang gak ngantri Bu, baca surat anak Bu. Surat Mas. Ya. Surat tanah baca, berapa meter tanahnya jual, daftar haji plus. Nunggu juga 5 tahun. Yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan meremehkan sholat. Yuk sama-sama kita gesit. Apalagi yang kita mau cuma satu kematian husnul khotimah. Suami ganteng sudah punya, istri cantik sudah punya, anak-anak sudah besar semuanya, sudah berumah tangga semuanya. Semua kita sudah punya. Yang belum punya apa? Surga. Nanti ada satu masa pada saat nama kita itu disebutkan, orang menyebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sangka seorang ibu, ya Allah, dari Bekasi menuju Cikarang sudah mengumpulkan air asinya buat anaknya 1 tahun ya Bu. Masya Allah, sudah di dalam box asi. Dia berharap, ya Allah saya kepengen anak saya ini minum. Ternyata kata Allah, tenang, anak kamu dalam pengawasanku, kata Allah. Kita nggak nyangka, nggak bisa kita memprediksi. Gerbong wanita di tengah-tengah saja, laki-laki di pojok, laki-laki di depan. Emang laki-laki nggak perlu selamat ya Bu? Kita cuma memprediksi, tapi semua keputusan Allah. Makanya kata Allah, bicara sholat jangan ditunda-tunda. Apalagi kaum Hawa ditunda-tunda. Zuhur sudah waktunya sholat, ternyata ditunda-tunda. Jam 1/4 Anda sholat, ternyata ke kamar mandi keluar tamu yang gak diundang, darah haid. Saya ngomong sama wanita yang belum expired ya Bu. Berarti hari ini hari Ahad, zuhur saya gimana Ustaz? Kamu dosa. Loh kenapa? Gara-gara kamu menunda zuhur, jam 1/4 kamu sholat, tamu tadi undang datang. Ulama akhirnya bilang, pada saat nanti sudah selesai suci, zuhur yang hari Ahad ini yang kamu tinggalkan, kamu qadha. Padahal menurut keputusan fikih, sholat qadha itu tidak ada. Sholat qadha itu cuma buat orang-orang yang males Bu. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadha yang kemarin. Enggak ada. Yang ada apa Ustaz? Jama'. Yang ada apa Ustaz? Qasar. Ibu hari ini berangkat nih, kemana? Mau berangkat ke Purwokerto. Berangkatnya jam berapa? Jam 10. Ternyata mau zuhuran di perjalanan, ibu nggak bisa. Karena apa? Wong naik bis kok punten. Nggak mungkin pir-pir berhenti meski itu nggak mungkin. Sampai Purwokerto, ternyata jam 3:30. Nggak usah zuhurnya qadha, ditarik saja. Zuhur itu ke asar.
Bisa 4 salam, 4 salam, ibu zuhur dulu 4 rakaat, kemudian qomat langsung asar 4 rakaat. Atau zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, itu boleh. Jangan pernah kita meremehkan rukhsah dari Allah, Bu. Jadi nggak ada sejarahnya kita menunda-nunda waktu sholat. Tuh. Kemudian wal ishmata min kaidi syaitan. Hari raya yang tadi kita sebutkan, keluar dari dunia, membawa iman, bisa mengucapkan kalimat syahadat, dan terbebas dari tipu daya setan. Ini yang pertama. Ustaz, memang kita lagi sakaratul maut itu ada tipu daya setan? Ada. Setan itu mengganggu kita. Dari mulai kita lahir sampai kita sakaratul maut, setan mengganggu kita. Ibu punya kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal orang-orang yang pergi ke rahmatullah, ke alam baka, ke alam akhirat. Itu dikatakan ketika orang sedang sakaratul maut, Bu, maka harus dijaga oleh 2 orang minimal. Orang pertama mentalkinkan Allah. Dari Allah nggak bisa, Allah saja. Pasti di sela-sela kita talkinkan, dia akan teriak haus. Maka pada saat haus, yang nalkin standby, talkinkan. Langsung dia manggil, Mas tolong ambil air, ini ibu kehausan. Kalau mayit itu ditinggal, calon jenazah ini ditinggal sakaratul maut, Bu, nggak ada yang mentalkinkan. Kata Ibnu Qayyim, datang setan berubah wujud menjadi ibunya, menunjukkan buah dada yang pernah jadi asinya, Bu. Nah, kamu haus, nah, ini ibu, nah. Orang sakaratul maut, Bu, itu melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang yang normal. Ketika dia diam, masuk itu setan, mimikin orang itu, maka dia telah mendapatkan tipu daya syaitan. Jadi setan itu ganggu kita sampai kita sakaratul maut diganggu sama setan. Maka dari situlah talqin tetap standby, yang satu ngambil air. Orang sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, itu haus. Kalau ditimpahkan 1 lautan air dimimikan ke orang sakaratul maut, maka lautan itu sampai habis, hausnya tetap haus. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, ini hari terakhirku aku hidup, aku minta satu ya Allah. Apa? Kalau bisa sakitnya sakaratul maut itu kepada umatku, pindahkan kepada aku semuanya. Maka Allah punya hak prerogatif, Bu, bisa mengabulkan atau tidak bisa mengabulkan. Akhirnya Rasul mengatakan, jadidu imanakum, perbaharulah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kematian yang husnul khotimah. Jadi hari raya yang pertama adalah hari raya di mana kita keluar dari dunia ini dengan bawa iman, bisa bersyahadat, dan terlepas dari tipu daya syaitan. Kemudian yang kedua, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Hari raya yang kedua, setiap hari yang kita lalui dan di hari itu kita tidak dituliskan dosa sama Allah. Ini hari raya buat kita. Kalau ada satu hari kita bangun di hari itu sampai kita tidur kembali dan bangun lagi, Allah nggak menulis dosa kita. Itu hari raya buat kita. Dosa kepada Allah kita nggak punya. Dosa kepada sesama pun kita tidak punya. Dosa kepada Allah mudah, Allah maafkan. Tapi kalau kita dosa kepada sesama, bagi Allah nggak mau memaafkan kalau kita belum minta maaf kepada orang yang kita pernah zolimi. Tuh. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Yang penting tadi atas iman kepada Allah dan Islam. Sekarang Islam itu apa? Sekarang Islam itu apa? Tadi iman. Islam itu apa? Al-Islamu huwa al-khudu' wal-inqiyadu lima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah engkau itu tunduk
engkau itu patuh terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, Anda harus betul-betul Islam. Apa itu Islam? Siap diatur sama Allah. Ini waktunya ngaji, ya ngaji. Ini waktunya nyari nafkah, ya nyari nafkah. Ini waktunya sholat subuh, ya bangun sholat subuh. Itu namanya kita pasrah kepada Allah. Hanya orang yang berpasrah dirilah kepada Allah yang akan mendapatkan qalbun salim, hati yang tenang. Hidupku seperti kita melihat air itu mengalir, tapi dipantau. Kita hidup seperti air yang mengalir saja, tapi dipantau. Air mengalir di sungai, kalau kita nggak perhatikan, itu kadang-kadang kan kuning-kuning ngalir ya Bu. Kalau kita nggak mantau, nggak hati-hati, kita juga perlu hati-hati. Maka pondasinya adalah iman dan Islam. Kemudian yang ketiga apa? Al-yawmal ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu an ahwalil qiyamah. Hari di mana kelak kita meniti titian siratal mustaqim, kita selamat Bu, dan kita terbebas dari huru-hara hari kiamat. Jangan kita tanya siratal mustaqim itu gimana Ustaz? Ini persoalan yang memang gaib Bu. Ada yang bilang rambut 1 dibelah 7, itu bukan soal kita. Yang penting cari amalan agar kita selamat di tiang-tiang sirat. Cari amalan itu. Sholatnya, zikirnya, takarubnya, semuanya dicari. Ketika kita sudah mencari itu semuanya, Allah akan mudahin kita menuju titian sirat. Ingat, Allah itu nggak pernah menzolimi hambanya. Cuman hambanya yang selalu menzolimi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat itu adalah al-yawmal ladzi yadkhulu ilal jannah wa ya'manu 'anil jahim. Hari di mana kita masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Surga itu harapan kita satu-satunya. Masuk surga itu gampang. Yang penting kuatkan iman, kuatkan Islam ya. Kalau kita berontak dengan keputusan Allah, kita capek hidup ini, capek hidup. Uang di dompet kita habis itu akan terpenuhi sunnatullah. Ya Allah, dompet saya kok kosong, sunnatullahnya pasti diisi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami putar di antara manusia. Allah itu bakal ngasih. Ya, jangan telepon saya berkali-kali saya angkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Kiai Siwatu Bu. Ya. Pakai Taftazani ya Bu ya. Beliau itu Masya Allah guru saya takzim dengan beliau. Saya dapat satu nasihat dari beliau. Kiai, saya minta nomornya panjenengan. Gus, saya nggak punya handphone Gus. Kenapa sih? Kalau Kiai punya handphone ngapusi umat nanti. Loh kenapa gimana? Umat sudah nunggu kata Kiainya, tenang, saya lagi di jalan. Padahal kita masih di sini. Pakai Taftazani nggak punya handphone Bu ya. Kalau naik motor tuh ada helm tapi pakai peci ya Bu ya. Itu polisi sekabupaten Wonosobo tahu kalau ada dia nggak mungkin ditilang. Masya Allah. Itu luar biasa. Beliau ke Banyumas, ke Banjarnegara, sampai ke Purwokerto, helm ada. Tapi beliau nggak pakai helm. Kenapa? Saking takzimnya dengan peci Bu. Kita nggak bisa, itu ilmunya beliau luar biasa. Masya Allah, kemana-mana sarungan, luar biasa. Beliau masih saudara Faria ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Itu nasihat dari beliau. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kita tidak ada di pondok pesantren. Dari mana? Dari kiai-kiai kita. Beliau punya doa kok bisa makbul segala macam. Itu karena takzimnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Bu, ya Allah, sama seperti kita dekat dengan Pak Prabowo. Mas Teddy dekat dengan Pak Prabowo, nggak minta dirayain ulang tahun, tetap dirayain Pak Prabowo itu.
Ya kan? Saking dekatnya. Satu hotel per malam 200 juta. Pak Teddy nggak tahu jam 12 dibangunin, panjang umurnya. Banyak kan? Itu dekat. Kita dekat sama Allah, Bu. Nggak usah kita, ya Allah, Allah akan kabulkan kita mau. Nggak usah bikin proposal. Kenapa kita mau dikabulkan doa harus sholat dulu Ustaz, harus sholat hajat dulu Ustaz, harus puasa dulu Ustaz, harus doa dulu Ustaz, harus zikir dulu Ustaz? Karena kita jauh sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah baru, ya Allah, makan tempe kemul pagi-pagi enak, diantar sama tetangga, Bu. Ya, yakin kita sama Allah. Yang terakhir sekarang. Apa yang terakhir? Al-yaumal ladzi yanzuru ila rabbih. Hari di mana kita itu bisa melihat wajah Allah. Kapan kita bisa melihat wajah Allah? Nanti di surga. Ada sebuah hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab-bab terakhir. Apa kata Rasulullah? Iddakhalu ahlul jannah fi na'imihim. Ketika semua penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, ittala alaihim nurun fawqa ru'usihim. Maka tiba-tiba saja penduduk surga itu mendongakkan wajahnya ke langit. Kenapa? Karena tiba-tiba melihat cahaya itu lebih bersinar daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya bulan. Penduduk surga itu mendongakkan. Dia lagi makan berhenti dengan makan, ini cahaya apa? Lagi main-main berhenti dengan mainan, ini cahaya apa? Faqala azza wa jalla asrafa alaihim. Ternyata cahaya itu adalah mukanya Allah. Ada yang mengatakan Allah tidak langsung menunjukkan muka aslinya. Wal'iyadzubillah. Tetapi Allah tetap menutupi dengan cahaya di atas cahaya. Tetapi Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Apa kata Allah? Fayaqulullah azza wa jalla, salamun alaikum ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga, keselamatan, kesejahteraan buat kalian, kata Allah. Penduduk surga gak ada yang jawab. Karena apa? Masih terperanjat. Ya Allah, ini siapa? Aku adalah zat yang memerintahkan kamu sholat. Aku adalah zat yang memerintahkan kamu untuk berbuat baik dan melarang segala macam kejelekan-kejelekan. Ini aku Allah. Akhirnya yanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi. Allah melihat kepada mereka dan mereka melihat kepada Allah. Wala yartad ila ma damudaku alaihi. Dan mereka tidak menoleh ke kanan ke kiri sampai Allah menutup wajahnya. Aku qauli hadza, mohon maaf lahir batin ya Bu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan keimanan kita. Yang penting iman dan yang penting Islam. Aku qauli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.